penulisan websitenya juga harus diperhatikan betul. Jangan sampai mengklik yang salah. Saya ada contoh surat, saya memberikan contoh surat. Di dalam penulisan surat ini pun belum tentu juga yang menuliskan surat kepada saya juga itu benar. Rektor IKIP Siliwangi menugasi, nama apa sih bedanya? Tugas, menugasi dengan menugaskan. Jadi kalau tujuannya memberi tugas atau menjadikan tugas, memang ini pilihan kata Ibu Bapak. Ini yang saya bilang bahwa di permen yang Bapak itu memang beda. Jadi kalau saya mencontohkan ini contoh surat secara umum yang ada di tata tulis surat. Nah, kalau misalnya ininya tadi kalau saya baca di permennya nomor 4 2020 yang Bappenas itu pakai 2 digit. Jadi Bapak gunakan 2, Ibu Bapak gunakan 2 digit. Ini semuanya sih sudah saya berikan contoh Pak, Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak menemukan surat yang seperti ini, ada tanggal suratnya, ada yang Arab, ada yang Latin, itu berlaku buat instansi-instansi tertentu. Dan mereka biasa menuliskan seperti itu. Jadi itu bukan berlebihan itu. Jadi itu memang ada. Itu memang ada. Jadi bukan berlebihan. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan surat yang ada di permennya Bapak. Cuman bentuk benar ya. Jadi bentuk salah, bentuk benar itu karena memang surat itu tidak boleh ada singkatan. Untuk memperjelas penerima surat. Jadi tidak boleh disingkat 13 Jan misalnya 11 Mei angkanya di tahun 19. Kalau di dalam bahasa Indonesia secara kaidah kebahasaan memang tanda petik tunggal di atas untuk menyatakan tidak lengkap itu boleh digunakan, tetapi dalam penulisan surat itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Jadi tetap harus dituliskan dengan lengkap gitu. Nah, ini cara-cara penulisan surat yang untuk tanggal ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas satu-satu memang kompleks Pak. Kompleks seperti sebetulnya kan surat itu pendek tulisannya, tapi mengapa aturannya banyak? Itu juga kan karena ada permennya juga yang harus diikuti gitu. Kita tidak bisa sembarangan. Nah, ini format Bappenas ya, nomor, sifat, lampiran dan hal yang ditik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas. Nah, ini ada tanggal untuk ini. Ini sudah saya bandingkan dan sudah saya sandingkan juga, kolaborasikan juga penulisan surat yang memang ada permennya gitu. Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Kalau yang secara umumnya juga itu juga saya buatkan secara umum. Jadi tadi kayak misalnya YTH itu apakah misalnya Ibu harus nambahkan Ibu, Bapak, Profesor atau cukup dengan ini, dengan kalau ada gelar kan sebetulnya kalau sudah ada gelar tidak memerlukan lagi YTH, Ibu, Profesor gitu kan, tidak memerlukan lagi sapaan itu, tapi langsung gelarnya, tidak lagi memerlukan Ibu, tapi langsung YTH, Profesor, Doktor gitu ya. Tapi kalau misalnya begitupun untuk jabatan, tapi kalau menyebutkan nama ya tentu saja harus. Itu udah kaidahnya juga dikaitkan dengan kaidah kebahasaan. Jadi salah satu ciri bahasa surat itu adalah bahasanya baku, formal dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Ya, kita punya waktu setengah jam. Mungkin kalau untuk surat ini Ibu Bapak sudah paham ya cara penulisannya. Bahannya di-share aja nanti mungkin Bu ya. Ya, saya sudah kasih ke Ibu Harsi kalau tidak salah ya. Oke, makasih Bu. Iya, sudah saya kasih ke Ibu Harsi. Identitas pengirim. Nah, ini ya. Saya bagikan ditulis dengan huruf kapital semua. Ini cara penulisan ini. Mengapa saya juga bahas yang seperti ini, cara penulisan atau apa? Karena kan tadi saya lihat juga di yang Ibu Bapak buat di mana ya tadi yang satu lagi. Ini tulisannya masih terlihat Ibu Bapak sudah masuk belum? Jangan-jangan nggak masuk, saya melihatkan ke Ibu Bapak itu. Nah, ini kan YTH ya, YTH cukup ya. Jadi tidak perlu kepada. Ini jaraknya banyak banget gitu ya, berjarak antar satu yang lainnya, tidak memerlukan NIP itu sama dengan halnya dengan uang dalam kaidah bahasa ya, tidak boleh kalau rupiah Rp langsung angka, tidak boleh ada titik, tidak boleh ada spasi. Apalagi sekarang ya Pak ya, musim koruptor. Jadinya kalau misalnya 500.000 bisa jadi ditambahkan di depannya angka 3, angka 4, angka 5 logikanya. Karena ini tanda ini 16 sampai 20 pada tanggal 16 sampai 20 tentu tanda sengkang yang digunakannya berbeda ya Pak ya. Tandanya kan harus lebih panjang. Itu sudah betul yang dibuat oleh surat yang dikirimkan kepada saya dari Pak Kapus nih. Ini sudah betul seperti ini. Menyatakan sampai. Atau mungkin Ibu Bapak silakan untuk mencoba apakah misalnya kesalahan dalam penulisan ini di mana menurut Ibu Bapak. Biar sayanya tidak merasa sendiri. Nomornya terlalu jauh. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, nomor terlalu jauh ya Pak ya.
di sini ya, harusnya dan nomor spasinya ya. Lalu di bawah nomor terjauh. Yang ini Pak. Ya. Baik, ada lagi? NIP, tadi seperti yang Ibu jelasin, Ya. NIP tidak perlu. Ya, NIP-nya harusnya tidak pakai. Masih ada? Bu, kalau menindaklanjuti nota dinas, nah itu nota dinas itu huruf besar ya emang? Kalau gini sebetulnya, kalau yang terkait dengan diri itu baru kapital. Kalau yang tidak terkait diri tidak kapital, Pak. Jadi kalau disebutkan menindaklanjuti nota dinas siapa? Nota dinas dari misalnya Pak Penas, nah itu kapital, Pak. Tapi kalau misalnya tidak jelas itu nota dinasnya apa, nah itu bukan termasuk nama diri, nah itu tidak kapital. Silakan Pak, masih adakah? Pada mungkin Silakan Bapak Ibu Bu, yang harusnya yang terhormat aja menanggapi terkait surat dinas. Ya, yang mana? Kepada di atas masih ada. Oh, harusnya YTH ini. Mungkin langsung YTH barangkali seperti tadi. Iya, ini betul Pak. Tadi tidak boleh ya, tidak boleh gunakan kata kepada. Di permen Bapak juga sama, itu YTH langsung. Tidak boleh menggunakan kata kepada. Langsung YTH. YTH Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Sebetulnya kalau YTH itu tidak di titik 2, langsung. YTH Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Tidak ada tanda-tanda apapun. Siap, Bu. Itu seharusnya. Dan ini kalau saya lihat di surat yang ini masih ada beberapa terkait aspek kebahasaan yang kurang tepat. Dengan demikian mohon perkenan izin. Ada yang salah tidak Pak di situ, Ibu Bapak? Menurut Ibu? Kalau gemuk, kalau ini banyak maksudnya demikian, mohon mungkin dipotong ya Bu. Dengannya itu nggak perlu kan. Demikian mohon kalau ini dengan demikian mohon perkenan demikian. Kalau demikian tuh ya demikian gitu Pak, tapi maknanya beda dengan demikian. Iya, betul. Beda makna nanti. Iya, kalau cuma demikian mohon ya demikian mah berarti Bapak sudah menyebutkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya demikian. Nah, tapi kalau dengan demikian itu konjungsi antar kalimat yang memang dia mengawali sebuah kalimat. Di sini ada kata izin. Dengan demikian, mohon perkenan izin dari kepala. Ini bahasanya agak kurang nyaman kalau menurut saya dibacanya ya. Dengan demikian, Bapak bisa menambahkan subjeknya gitu. Walaupun surat itu kan sifatnya pasif ya, bahasanya itu tidak menggunakan kalimat aktif. Surat itu lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Demikian, mohon perkenan izin dari Kepala Biro agar staf kami tersebut batal mengikuti workshop. Ini bisa disederhanakan dan bisa dibuat lebih efektif lagi. Saya yakin Ibu Bapak sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak PPN ini tadi dengan bahasa-bahasa dan yang banyak itu saya rasa Ibu Bapak nanti pasti sudah bisa memperbaiki ini. Izin itu apakah seperti itu cara penulisannya? Nah, kalau dengan demikian itu konjungsi antar kalimat yang memerlukan koma. Jadi seharusnya ada koma. Jadi dengan demikian ada subjek lalu Bapak sebutkan apa maksud keinginannya. Keinginan Bapak itu apa? Ibu itu apa? Lain di masa yang akan datang. Nah, ini juga kami mohon agar staf kami diberi kesempatan mengikuti pelatihan lain. Menurut Ibu Bapak kalimat itu sudah betul tidak secara bahasa? Mungkin nggak perlu pelatihan lain kali ya? Iya. Mohon agar staf diberi kesempatan pada masa ya langsung. Dan agar juga sebetulnya tidak perlu karena memohon itu sudah agar punya tujuan. Jadi kami mohon staf kami diberi kesempatan pada masa yang akan datang. Jadi bukan di masa, tapi pada masa. Selanjutnya, kalau mau ini, jadi ini makanya kalau surat itu, saya kan diminta oleh Pak Karyoto itu bagaimana supaya pembuat surat di PPN itu, di Kementerian PPN itu tidak berlebihan, jadi lebih efektif. Itu sebetulnya praktiknya ada di sini. Selanjutnya, sesuai komunikasi dengan staf saudara, nah itu juga maka tidak boleh ada koma. Kehadiran saudara, apakah penulisan saudara mau disingkat, misalnya tadi di sini menyebutkan bernama Priyato, di sini saudara mengikuti workshop penulisan dan seperti itu. Demikian disampaikan. Nah, ini kan demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan. Nah, itu kan tadi sudah dibahas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak, kan karena sudah jelas siapa orangnya, kami ucapkan terima kasih. Mungkin Bu Harsti, Ibu Bapak untuk surat, sebetulnya masih banyak kalau kita bicara surat, walaupun surat itu kalimatnya pendek, tetapi unsur di dalamnya itu sangat banyak gitu yang harus Ibu Bapak perhatikan. Termasuk misalnya dari cara ini, dari penulisan ini gitu ya, penulisan ini semuanya gitu, sampai ke tembusan. Ini ketembusan YTH itu tidak diperlukan, jadi langsung saja tembusan itu kepada siapa. Saya ketor aja dulu ya Bu Harsi ya. Bu boleh nanya nggak Bu, masih surat Bu sedikit kan. Itu Bu, kalau surat kan kami ya mungkin saya ya dan teman-teman kecenderungan memang menggunakan kalau begini katanya kami ya Bu ya. Nah itu sebetulnya kami atau saya sih Bu? Apa? Kalau mengatas, oh iya, kata ganti orangnya ya Pak ya.
Ya, Bu. Kalau mengatasnamakan instansi, lembaga, itu Bapak harus kami. Kalau saya, Bapak menamakan diri Bapak sendiri. Begitu. Berarti memang Jadi, sudah betul ya, Bu. Yang tadi contoh itu kami gitu, memang betul begitu ya, Bu ya? Ya, jadi kami ucapkan terima kasih. Betul, kami ucapkan terima kasih. Kalau saya itu berarti Bapak pribadi sifatnya. Kalau saya, tapi kalau kami, kalau Sami itu mengatasnamakan, kan surat Bapak itu selalu mengatasnamakan lembaga, kan instansi. Itu kan pasti harus menggunakan kami, karena bukan surat yang dibuat oleh sendiri, ditanda tangannya bisa jadi oleh pimpinan, bisa jadi oleh oleh atasan dan sebagainya gitu. Jadi tidak bisa menyebutkan saya. Ya, saya masih punya waktu sedikit, Ibu Bapak, mungkin sepakati saja, masih banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan lain kesempatan, pada kesempatan yang lain nanti saya bisa memberikan waktu yang cukup. Sekarang kita sedikit ketor karena ini juga sudah waktunya Ibu Bapak untuk istirahat sholat ya. Tapi karena saya memang ditugaskan untuk menulis, bagaimana menulis tor, Ibu Bapak sudah punya acuannya tidak? Ibu Bapak mengacu kemana menulis tor biasanya? Tor itu kan sebetulnya kalau yang sederhananya ya, itu berupa outline kan, outline dari suatu kegiatan. Supaya apa? Supaya acuan kita itu jelas.